Alhamdulillah, ini maulid bertepatan dengan pengajian bulanan kita, yaitu kajian Syarah Ratib Al-Haddad. Tapi saya dipesan oleh Abah disuruh menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan maulid. Siap. Tes. Kedengaran ini? Mana? Jadi saya disuruh oleh Abah untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan maulid. Insyaallah semampu saya, apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi, untuk jemaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi' yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, halaman 263. Di situ beliau menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun tahta dhilli 'arsyillahi yaumal qiyamah, yauma la dhilla illa dhilluh." Qila man hum ya Rasulullah? Qala man farraja maqrubin min ummati wa ahya sunnati wa akthara salata alayya. Kalau kita sering mendengar ada 7 orang yang di hari kiamat nanti itu mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah, itu biasa. Tapi pernahkah kita mendengar ada orang yang dari yang 7 orang itu, selain dari 7 orang itu, ada 3 orang nanti di hari kiamat dia mendapatkan perlindungan dari Allah, yang mana pada saat itu hanya perlindungan Allah yang kita andalkan. 3 orang. Sahabat yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah?" 3 orang ini yang nanti kelak mendapatkan perlindungan dari Allah itu mereka siapa, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, "Man farraja an makrubin min ummati." Yang pertama adalah yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, orang yang membantu umatku yang terkena kesusahan. Orang yang mau membantu umat Rasulullah yang terkena musibah. Orang yang mau menolong umat Rasulullah yang tertimpa kesulitan. Orang yang pertama ini adalah orang yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini, masyarakat kita itu terkenal saling tolong menolong ya dari dulu ya Pak, masyhur. Tapi semakin kemari semakin bergeser. Dulu kalau ada orang musibah tuh gercep, cepet, kompak, gotong royong langsung nolong. Ada kecelakaan di pinggir jalan langsung nolong, nggak pakai dilihat dulu orang mana. Coba sekarang perhatiin, kalau ada kecelakaan langsung ditolong apa ngeliat dulu? Kalau kenal ditolong, kalau nggak kenal diam. Padahal di sini Rasulullah mengatakan, "Man farraja an makrubin min ummati." Orang yang mau membantu umatku. Umatnya Rasulullah mau kenal ke, mau nggak kenal ke, ketika dia masih umatnya Rasulullah, kemudian mereka tertimpa kesulitan, kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, wajib kita bantu. Yang kedua, ini memang sudah menjadi apa ya sekarang ya, menjadi kebiasaan. Kalau ada kecelakaan di pinggir jalan, banyakin yang nolongin, banyakin yang videoin. Ini mau dapat syafaat dari Rasulullah yang begini. Ntar dihisab sama Allah dari kiamat di videoin doang ntar. Mau begini. Ini kita udah terbolak kebalikin. Udah nolongnya cuma yang kenal, udah gitu orang banyak ngumpul nggak nolongin, malah videoin. Ini rubah ya, mau kenal ke mau enggak ke, selagi
itu adalah umatnya Rasulullah SAW, maka kita mesti menolong mereka. Seorang sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ada 3 akhlak jahiliyah yang bagus, yang baik, wal muslimuna aula biha. Yang mana akhlak ini seharusnya orang muslim, orang mukmin wajib mengamalkannya dibandingkan mereka. Karena ini adat jahiliyah, nggak semuanya buruk. Banyak amalan-amalan atau adat-adat jahiliyah yang bagus. Salah satunya dikutip oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma apa? Idza ulhiqa bi jahrihim dainun aw asabatu syiddatun aw jahdun. Yang pertama, adat kebiasaan jahiliyah yang bagus, yang wajib kita amalkan, yang harus kita tiru. Yang pertama adalah idza ulhiqa bi jarihim dainun. Apabila tetangganya punya hutang, dia lunasi, dia bantu hutang tetangganya itu. Itu akhlak jahiliyah. Akhlak jahil belum Islam, tapi mereka mempunyai kebiasaan kalau tetangganya punya utang, dibebaskan utangnya. Yang kedua, ausyiddatun, apabila mereka tertimpa musibah, tetangga mereka kena musibah, mereka bantu. Aujahdun, apabila tetangga mereka mengalami kesulitan hidup, mereka selesaikan urusannya. Ini 3 akhlak orang jahiliyah yang wal muslimuna aula biha. Kita sebagai umat Islam harus lebih mengamalkan dibandingkan mereka. Kudu mau bantu. Dan kalau dalam pengajian sering saya sampaikan, ada tetangga minjem duit ke kita karena butuh duit. Yang pertama kali kita tanya begitu kita mau nolongin tetangga kita minjem uang ini, yang pertama kali kita tanya apa? Kapan bayarnya? Padahal udah dikasih uangnya. Belum ngasih duitnya. Pak Haji, saya minta butuh nih, ada kebutuhan, tolong bisa bantu saya. Apa? Saya mau minjem uang. Kata-kata pertama yang pasti keluar adalah kapan mau dibayarnya? Kapan mau digantinya? Nolongin belum, ngasih uang belum, orang lagi kesusahan malah ditambahin beban, kapan gantinya? Apakah ini akhlak seorang mukmin? Apakah ini akhlak seorang muslim? Dan pernah saya sampaikan di sini, kalau kita lihat ini potongannya ini kalau diutangin nggak kelar ini, nggak kelar-kelar, nggak bayar-bayar. Jadi pada dia jadi dosa, kita juga jadi dosa, karena nagih melulu, marah-marah, ngomel, nyita segala macam. Mendingan, kan saya kasih saran ingat waktu di sini. Udah Pak, saya minjemin nggak bisa, tapi saya punya sedikit rezeki, saya punya 100.000, ini ambil, nggak usah dipikirin, nggak usah diganti. Ini buat Bapak. Mudah-mudahan 100.000 ini bisa memancing rezeki dari yang lain. Nih, begitu buduknya. Ini mah kapan dibayar? Jangan tuh, apalagi anak muridnya Abah, wah pantrang wah, mun orang di mesin drek gue sentil aja, kebangetan, nggak pantas jadi murid Abah, nggak pantas jadi bermajlis di Abah, tapi masih perhitungan dengan tetangganya atau dengan orang lain. Dalam kitab Dalilus Sa'ilin yang dikarang oleh Syekh Anas Ismail Abu Dawud, ada kisah menarik. Tadi adat jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, dan orang-orang jahiliyah belum memeluk Islam. Ketika dakwah Rasulullah masuk ke mereka banyak yang memeluk Islam, sehingga yang sudah baik bertambah lagi kebaikannya, ya kan? Sebelum mereka memeluk Islam, mereka sudah baik dengan tetangganya. Begitu masuk dakwah Islam, semakin hebat lagi kebaikan mereka kepada tetangganya. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin ini dijelaskan, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu dapat rezeki punya kepala kambing. Begitu mau dibikin sop sama Sayyidina Umar mikir, jangan-jangan tetangga saya udah lama nih nggak ngerasain daging kambing nih. Saya sedekahin aja ke tetangga saya. Akhirnya oleh Sayyidina Umar disedekahin sama tetangganya. Alhamdulillah kata tetangganya, kita ini kebagian hari ini kebagian rezeki. Ya, kita bikin sop kepala kambing. Begitu mau dibikin, ingat lagi mereka, jangan-jangan tetangga kita nih yang sebelah udah lama nggak makan daging kambing. Gimana kalau kita sedekahin aja? Ya udah, sedekahin lagi. Alhamdulillah kata tetangga yang terima. Hari ini kita bisa makan daging kambing. Begitu mau dibikin sop, mau dimasak, jangan-jangan tetangga kita nih
lebih butuh dari kita nih. Sampai 7 tetangga, dan tetangga yang ke-7 berpikir kayaknya tetangga sebelah saya lebih butuh. Ternyata tetangga yang sebelah lagi itu adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dari Sayyidina Umar kembali ke Sayyidina Umar. Ada yang muter, kepala kambing muter nggak kemana-mana. Ada yang begitu modelnya. Di sini. Ini dikasih sorogan, nyorok. Kalau orang Betawi bilang nyorok, kalau di Sunda apa? Sama, dikasih hadiah makanan. Diperiksa. Oh, dengan hiu unggul nih. Cuman ini doang yang dibawain. Gak ada syukur-syukurnya kita dikasih sama tetangga. Apalagi mohon maaf. Para ustadz, mohon maaf. Kalau saya punya salah, saya minta maaf dari sekarang. Mohon maaf. Dan ini saya tanamkan ke diri saya sendiri. Saya pecut diri saya sendiri. Kita nih, para ustadz, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Bukankah kita kalau pulang acara suka bawa besek? Suka bawa tentengan? Kemudian dengan bangganya kita menenteng makanan yang kita bawa itu, tetangga kita melihat, kita tidak menawarkan sedikit pun makanan itu kepada mereka. Kebayang nggak di otak kita ketika kita dengan bangganya nenteng makanan, tetangga kita kelaparan, mau minta malu sama kita. Kemudian mereka mati, lalu kita mau ngomong apa ketika dihadapkan oleh Rasulullah SAW? Mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Ini saya lagi ngomong diri saya sendiri. Saya lagi memecut diri saya sendiri. Salah satu keburukan akhlak saya adalah saya bangga kalau dikasih besek dan tenteng di depan orang. Padahal saya belum bisa ngasih. Padahal saya belum bisa berbagi. Memang kalau belum bisa berbagi, usahakan makanannya diumpetin. Usahain makanannya ditutup sehingga tetangga kita nggak minta, nggak ada keinginan dalam hati mereka. Paham ini ya? Paham. Saya lagi ngomong diri saya sendiri. Saya yakin, aku yakin para mu'alim lainnya, Masya Allah, khairu minni, lebih baik dari saya. Wa'alamu minni, lebih alim dari saya. Saya hanya mengingatkan diri saya sendiri. Salah satu keburukan anak saya adalah kalau nenteng makanan saya bangga, dilihat orang lain. Sedangkan saat itu saya belum bisa ngasih kepada mereka. Ini salah satu keburukan anak saya. Itu kisah Umar Ibn Khattab. Kepala kambing dari Sayyidina Umar sampai ke 7 tetangga, mutar lagi kemana? Ke Sayyidina Umar lagi. Keren. Selanjutnya dalam kitab yang sama, seorang sahabat juga yang bernama Hudzaifah Al-Adawi. Ini terjadi dalam peristiwa Ghazwatul Yarmuk, perang Yarmuk. Bagaimana perjuangan para muslimin berperang saat itu? Banyak para kaum muslimin yang terluka. Baik luka ringan, sedang maupun luka parah. Ada 3 orang di perang Yarmuk ini terkena parah, luka parah. Nah, Hudzaifah Al-Adawi saat itu beliau membawa sebotol air untuk memberi minum kepada para tentara-tentara Islam yang kehausan, yang udah sekarat. Ketika itu dia menuju ke seorang sepupunya yang bernama Hisham bin As. Ya, Hisham Ibnul As. Kalau bahasa kita aduh, haus. Kemudian Hudzaifah Al-Adawi menuju ke sepupunya ingin memberikan minum. Ketika ingin memberikan minum kepada Hisham Ibnul As, terdengar suara rintihan dari sebelahnya yang lain. Teriakannya sama, aduh, air. Hisham Ibnul As mengatakan, jangan kau berikan air itu kepadaku, berikan kepada dia terlebih dahulu. Pindah nih, Hudzaifah Al-Adawi pindah yang kedua. Begitu hendak diminumkan, ketika hendak diberi minum, orang yang kedua mendengar ada orang yang ketiga mengatakan, aduh, air. Kemudian orang yang kedua mengatakan, jangan kau berikan air itu kepada terlebih dahulu, berikan airnya itu kepada orang tersebut. Begitu menuju ke orang yang ketiga, ternyata orang ketiga itu telah wafat, meninggal dunia. Balik lagi ke orang kedua, ternyata orang kedua juga telah meninggal dunia. Menuju ke sepupunya yang pertama, Hisham Ibnul As, ternyata Hisham Ibnul As telah meninggal dunia. Semuanya 3 orang ini semuanya sekarat, semuanya kehausan, tapi mereka saat itu masih mementingkan kepentingan saudaranya. Sampai ketiga-tiganya tidak ada satupun yang berhasil yang bisa mencicipi seteguk air. Lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Pantas orang-orang begini nanti di hari kiamat diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat pantas. Kemarin saya dapat
lihat di YouTube. Ini YouTube-nya YouTube Arab. Nggak tahu dapat atau enggak, beredar. Seorang khatib berkhutbah. Beliau mengisahkan tentang ini ajib. Nggak tahu ini saya lagi dapat. Beliau khutbah pakai bahasa Arab. Kisahnya kisah nyata. Dan itu terjadi, kalau tadi kan kisahnya Umar Ibn Khattab, ya, para sahabat kejauhan lah. Sekarang ini kita pindah ke sekarang, ke zaman sekarang, zaman now. Seorang khatib menceritakan ada seorang dai dari Maroko, seorang juru dakwah dari Maroko. Ketika dia tidur, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamih. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Di dalam tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fulan, idhab ila fulan ibni fulan wa akhbirhu annahu min ahli jannah. Fulan, kamu segera pergi temui si fulan dan beri dia kabar gembira, sesungguhnya dia adalah salah satu umatku yang masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah, ajib. Bangun tidur, ini kayaknya bunga mimpi. Kenapa? Ini si dai ini orang Maroko. Di dalam mimpinya Rasulullah, kamu pergi ke Mekah. Jadi nyuruhnya beda negara ini. Kamu pergi ke Mekah, temui Fulan bin Fulan wa akhbirhu, beri kabar kepada dia, annahu min ahlil jannah. Itu orang penduduk surga. Bangun tidur, kalau masih satu kampung mah enak nyarinya. Ini beda negara, Maroko dekat sama Perancis. Yang dimimpikan oleh Rasulullah di Mekah, Saudi Arabia, kejauhan. Akhirnya nggak diperdulikan. Besoknya di malamnya tidur, datang lagi Rasulullah SAW dalam mimpinya. Fulan, bukankah aku mengatakan kepadamu, idhab ila fulan ibni fulanin wa akhbirhu annahu min ahlil jannah. Kamu berangkat segera ke Mekah, temui si fulan di daerah Anu dan beri kabar dia, sesungguhnya dia penduduk surga. Bangun lagi, belum yakin ya, dicuekin lagi, tidak diperdulikan lagi. Besoknya mimpi yang ketiga, datang lagi dengan perintah yang sama. Dari situ dia yakin kalau memang ini adalah hak perintah dari Rasulullah. Dia berkemas menyiapkan bekal untuk berangkat ke kota Mekah melakukan ibadah umroh beres. Ini dai dari Maroko, dai terkenal, linknya banyak. Ya kan, ada link habaib antara habaib, pada ustadz antar ustadz. Begitu kontekan, kenal, antum tahu daerah ini enggak? Ada nggak seseorang yang namanya Fulan bin Fulan enggak? Dilacak. Ternyata posisinya nggak jauh dari haram. Rumahnya nggak jauh dari Masjidil Haram. Kalau yang pernah umroh haji itu mainnya jangan sekitaran haram. Kalau sekitaran haram hotel semua. Ya, cakep semua gedungnya. Agak jauhan sedikit. Banyak penduduk Mekah yang tinggal di atas gunung. Banyak orang-orang Mekah yang tinggal di lorong-lorong, banyak. Nah, itu salah satunya. Ini orang tinggal di lorong-lorong di daerah Mekah. Begitu dicari, dilacak, ketemu. Begitu ngelihat orang yang disuruh temui oleh Rasulullah, gak ada tampang-tampang orang solehnya. Masih solehan kita lah, tampangnya lah. Dilihat, gak jenggotan, celananya kagak cingkrang, jidatnya kagak hitam, kagak. Biasa aja, biasa kayak kita begini. Tapi ini bener apa kagak Rasulullah? Tapi ini mimpi Rasulullah. Akhirnya lah, kalau si dai dari Maroko mah tahuan kan, jenggotnya juga wah udah, masya Allah luar biasa. Orang soleh kan kelihatan tampangnya bening, enak dilihatnya, enak dilihatnya. Gitu, Syekh, ini ngapain asrak usruk ke kampung saya? Ngapain? Gini, Bulan. Sebetulnya, ya gimana lagi harus saya sampaikan? Aku mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW. Oh, perintah apa? Aku disuruh beri kabar kepada kamu. Kamu Fulan bin Fulan kan namanya? Betul saya. Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengabarkan kepada kamu, innaka min ahlil jannah. Kamu itu salah satu penduduk surga. Orang Arab kalau dengar sesuatu yang kaget, pegang kepala. Allah, beneran? Salah kali. Syekh, asal antum tahu, di sini di kampung ini yang paling brengsek saya. Syekh, asal antum tahu, itu haram kan? Itu Masjidil Haram kan? Jutaan orang ingin ke sana. Saya udah bertahun-tahun nggak menginjak kaki saya ke Masjidil Haram. Nggak pernah saya ke sana, Syekh. Salah kali.
Wallahi saya bersumpah demi Allah di tanah haram ini, kalau saya disuruh oleh Rasulullah mencari bulan bin bulan ternyata orangnya Anda, dan saya diberitahu oleh Rasulullah, kabarkan kepada bulan bin bulan annahu min ahlil jannah. Bulan, coba ingat-ingat, ada kebaikan apa yang pernah kamu kerjakan? Ingat, ini judulnya apa tadi yang pertama? Man farraja an makrubin min ummati. Orang yang mau membantu kesulitan salah satu umatnya Rasulullah SAW. Coba diingat-ingat, diingat-ingat sholat ke masjid ya jarang. Dia paling brengsek di kampungnya. Apa? Begitu dia ngeliat keliling, dilihat salah satu rumah. Oh, ini, sepertinya ini. Apa itu? Ternyata tetangganya, nah ini, itu suaminya meninggal dunia, menjadi yatim, menjadi janda, sepuh, udah ajuzan, udah tua. Kemudian begitu mengetahui tetangganya ini suaminya meninggal dunia, dia berazam, ya Allah, karena dia ini tidak ada lagi yang menafkahi, maka gajiku aku potong menjadi dua. Gajiku aku potong mulai saat ini, aku potong menjadi dua, setengah untuk keluargaku dan setengah lagi untuk mereka. Dan wallahi sampai saat ini gajiku masih aku potong sampai saat ini juga. Absyir ya habibi, berbahagialah wahai umatnya Rasulullah. Ternyata amalan ini yang membuat dirimu diberi kabar gembira oleh Rasulullah, annaka min ahlil jannah. Fulan, yuk kita dalam wujud syukur kita ke haram sekali-kali. Kan tadi udah berapa tahun? Nggak, bertahun-tahun nggak nginjek haram. Fulan, ayo Syekh sebentar, saya malu menghadap Allah, izinkan saya mandi dulu sebentar. Saya mau rapi-rapi dulu sebentar. Saya mau wangi-wangian dulu sebentar. Dia mandi, memakai pakaian terbaik, berangkat ke haram. Sholat isya, rakaat pertama beres, rakaat kedua beres, rakaat ketiga beres, rakaat keempat di sujud terakhirnya nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi, betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, annahu min ahlil jannah. Meninggal dalam keadaan sholat plus dalam sujud yang terakhir. Ya, ini lihat coba kanan kirinya tetangganya, perhatiin coba. Jangan egois jadi manusia, apalagi bermusuhan. Syekh Imam Muqaffal itu rumahnya banyak tikus. Disaranin sama temennya, bro lagi, Kang, sini, apa? Rumah ente banyak tikus, terus pelihara kucing, supaya tikus di rumah kamu kabur, hilang. Apa kata dia? Aku khawatir tikus yang ada di rumahku pindah ke rumah tetanggaku. Aku zalim kalau begitu. Coba gimana ini? Ada yang begini di situ? Bahkan kita membuang sampah di rumah tetangga kita dengan santainya aja, buang aja. Yang punya nggak ngeliat ini. Itu akhlak tetangga dengan tetangga seperti itu. Ya Allah, lihat tadi Imam Muqaffal ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah orang yang mau membantu kesulitan yang menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dipintain sumbangan, ada musibah di mana gercep cepat udah, jangan gue sampai banyak mikir segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu siapa orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti dari kiamat, yaitu wa man ahya sunnati, orang-orang yang mau menghidupkan sunnahku, ai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya sampaikan di pengajian, Bapak, di umur-umur kita seperti sekarang ini, buat apalagi yang udah 40 ke atas, apalagi yang udah 50 tahun ke atas, harus sudah bisa memilih dan menentukan amalan sunnah apa yang sudah harus kita kerjakan, kita dawamkan sampai kita mati menghadap Allah. Harus sudah dipikirin, Pak. Coba dipikirin apa? Sunnah Rasulullah itu banyak. Coba pilih satu aja. Kalau kita mungkin mengerjakan semuanya berat, tapi satu aja dipilih. Kemudian satu sunnah itu kita kerjakan terus menerus dawam sampai kita meninggal dunia. Itu kita kerjakan. Sebab wa man ahya sunnati, kata Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnahku nanti di hari kiamat dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita contoh seorang sufi perempuan yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah.
Beliau ini Rabi'ah al-Adawiyah, sholat sunat mutlaknya, sholat sunat mutlak itu alfu rakaatin, 1000 rakaat. Sholat sunat mutlak yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi jangan tanyakan tahajudnya, jangan tanyakan duhanya, jangan tanyakan tasbihnya, jangan tanyakan qobliyah ba'diyahnya, jangan tanyakan itu. Ini sholat sunat mutlak tanpa sebab dan tanpa waktu, 1000 rakaat. Ketika Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah ditanya, ya Rabi'ah, kamu ini Masya Allah rajin betul, rajin banget ya, sehari semalam sholatnya 1000 rakaat. Mau buat kunci masuk surga ya? Buat supaya masuk surga ya? Enggak. Terus supaya kamu aman dari siksa Allah? Bukan. Wahai Rabi'ah, Anda mengerjakan sholat 1000 rakaat supaya kamu mendapatkan pahala yang banyak? Bukan. Wallahi ma uridu biha thawaba. Demi Allah, aku mengerjakan 1000 rakaat ini, aku tidak mengharapkan pahala dari Allah sedikit pun. Demi Allah, enggak. Walakin, akan tetapi, aku mengerjakan sholat 1000 rakaat liyasturna dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kelasnya. Aku mengerjakan sholat 1000 rakaat demi Allah, bukan karena pahala, demi Allah bukan karena surga, demi Allah bukan karena aku takut akan nerakanya Allah. Aku mengerjakan 1000 rakaat ini liyasurra dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk sekadar menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti di hari kiamat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, mulai dari Nabi Adam dan umatnya sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan umatnya berkumpul di satu tempat. Saat itu Rasulullah SAW lil anbiya, saat itu dengan bangganya Rasulullah mengatakan di hadapan para nabi, ya perhatikan, saat itu Rasulullah membanggakan di hadapan para nabi yang lain apa? Unzuru ila imra'atin min ummati hada amaluha bil yaumi wal lailah. Hei nabi-nabi yang lain, punya enggak kalian umat seperti umat saya nih, sehari semalam 1000 rakaat, bukan mengharapkan pahala, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi hanya untuk menggembirakan aku, kata Rasulullah SAW. Karena aku gembira dan Allah senang melihat aku gembira, sudah jelas kuncinya kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Kan sudah saya pernah sampaikan, makanya coba ngaji, coba. Jadi kita kan ngaji syarah Rotib Al-Haddad di sini tiap bulan ya, Bang. Rotibnya dibaca. Ada yang mingguan, bahkan ada yang harian. Saya tanya, ngerti nggak apa yang dibaca? Paham nggak apa yang dibaca? Pantas tuh saya sering berulang-ulang bilang, pantas kita jadi walinya lemot. Pantas kita jadi walinya loadingnya lama. Karena kita nggak paham apa yang kita ucapkan, karena kita nggak paham apa yang kita amalkan. Gimana akhirnya mau ya ta'athar, bagaimana mau berbekas? Buang apa yang kita baca juga kita nggak ngerti. Makanya ayo, kalau ada waktu Pak, kalau ngomongin sibuk mah nggak ada habisnya ya Pak. Kondangan lah, kan bisa bilang sampai kalau masalah kondangan bentrok sama ngaji dulu baru kondangan ente datang tengah malam juga diterima, benar nggak? Ente kondangan tengah malam ditolak apa diterima? Kalau nggak bawa amplop ditolak lah. Nah, kalau bawa amplop diterima, mau tengah malam juga alhamdulillah rezeki terakhir ceritanya kan gitu. Kalau ngaji mah kan nggak bisa ditunda, nggak bisa diundur. Tapi kalau kondangan mah bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Besok juga masih ditungguin. Besok ente datang ditungguin, asal bawa amplop itu doang. Itu. Ya Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau mengamalkan sunnah Rasulullah, sholat sunat mutlak, tapi 1000 rakaat. Yuk kita pilih nih dari sekarang. Saya mah sunnah Rasulullah sedekah aja. Sehari 1000, seperti gazebo tuh di Wahdi, di Pondok Gede. Gazebo, gerakan sedekah sehari 1000. Tapi 1000 ini bisa membimbing Anda menuju surganya Allah. Dengan 1000 istiqomah kita kerjakan sampai mati. Tapi kita mah kagak belentang-belentong, begitu lagi rajin buat tasbih yang muter mulu. Wah, sekalinya pere sebulan, sekalinya libur sebulan. Ini enggak istiqomah namanya. Yang benar istiqomah. Yang kedua, kadang-kadang kita itu suka nyari sunnah-sunnah yang aneh. Semalam saya sampaikan, tahajud itu enggak ada satupun ulama yang mempertentangkan kesunahannya.
Ada ulama yang pernah dengar, wah tahajud ini masih abu-abu di dalilnya nih. Belum jelas nih dalilnya. Sunnahnya belum pasti nih. Ada yang mempermasalahkan tahajud itu hukumnya sunnah atau makruh? Duha, sedekah nggak ada? Lah kita nih, terutama para santri-santri, mereka mengamalkan sunnah yang nggak ada ujung pangkalnya. Saya lagi demen ini, saya lagi senang sama tuh perempuan tuh. Terus ente puasa sunnah pelet. Opa. Sekali ngamalin sunnah, puasa sunat pelet. Sunat itu nisbatnya kemana? Nyandarnya kemana? Ke Rasulullah. Di hadis mana? Kasih tahu saya. Riwayat siapa Rasulullah pernah ngajarin puasa pelet? Ayo, mungkin saya belum baca kali. Sini, kasih saya. Yang begitu-begitu. Yang kebal-kebal, ente saya pengen kebal ini, soalnya rawan di jalanan. Yaudah, ente puasa sunat tebal. Rasulullah hancur giginya. Rasulullah tembus pakai senjata. Rasulullah, ini kita mau ngalah-ngalahin Rasulullah. Rasulullahnya masih mempan dibacok, masih mempan kena pedang, masih mempan kena panah, masih mempan kena tombak. Lah ini umatnya nggak mau luka. Ya Allah. Ente kapan syahidnya ente? Kapan syahidnya? Nggak syahid ente kalau kebal. Ya pilih dari sekarang ya. Jangan yang macam-macam. Ayo pilih apapun itu. Saya mau ngamalin senyum aja. Ya udah ente senyum sepanjang jalan udah lono. Paling orang bilang orang gila, paling gitu doang udah. Ya paling begitu doang. Kan kita mah lagi ngamalin apa? Sunnah, yang penting makan itu. Satu pilih, masa nggak bisa? Seperti itu. Kemudian saya buka juga di dalam kitab Irsyadul Ibad ala sabil ila sabilir rasyad yang dikarang oleh Syekh Syainuddin Al-Manibari. Babul wudu, dalam bab wudu. Ada orang soleh, seorang ulama yang bernama Syekh Ajalu Sari. Syekh Ajalu Sari. Ini pernah saya sampaikan juga. Beliau ini orangnya dawam wudu, puluhan tahun nggak batal wudu. Bahkan beliau itu suka tajdidul wudu, belum batal wudu lagi. Orang yang belum batal wudu lagi itu dapat 10 pahala itu. Wudunya belum batal, dia wudu lagi dapat 10 pahala. Satu hari ketika mau sholat, beliau tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Nah begitu wudu udah beres, selesai wudu, berangkat menuju ke masjid, mau sholat berjamaah. Begitu mau melangkahkan kaki, fahati pun ada suara yang berbicara tapi nggak ada orangnya. Ada orang yang berbicara tapi nggak ada orangnya. Apa kata itu suara? Suara ini ternyata menegur Syekh Ajalu Sari. Dikatakan, ya Ajalu, tadda'i mahabbata Muhammadin wa takunu min ummatihi wa tatruku sunnatah. Hei Ajalu Sari, bukankah kamu yang mengaku-ngaku aku cinta Muhammad, aku cinta Rasulullah? Bukan kamu mengaku-ngaku seperti itu? Bukankah kamu mengaku-ngaku aku adalah umatnya Rasulullah? Wa tatruku sunnatah, tapi kamu berani meninggalkan sunnah beliau? Kita nih kalau kita tanya nih, cinta sama Nabi? Jawab, saya nanya. Wajah laparnya jangan dilihatin dulu dong. Sabar. Ada kan Mbak? Tenang, nampan bentar lagi keluar. Wajah laparnya tahan dulu sedikit. Ya. Kita cinta sama Rasulullah? Cinta. Kita berani mengaku kita adalah umatnya Rasulullah? Berapa banyak sunat Rasulullah yang kita tinggalkan? Masih berani ngaku umatnya Rasulullah? Masih berani ngaku cinta Rasulullah? Saya nanya jawab. Masih berani? Aneh sih umat Rasulullah. Terus masalahnya apa buat lo? Masalahnya apa? Gampang ngaku mah gampang. Syekh Ajalu Sari, bayangkan, dawam wudu. Ternyata ada yang menegur, wahai Ajalu Sari, kamu mengaku-ngaku cinta Muhammad, kamu mengaku-ngaku umatnya Muhammad, tapi kamu berani meninggalkan sunnahnya Muhammad. Mikir, sunnah yang mana? Perasaan saya normal-normal aja. Ketika wudu tadi, ternyata beliau lupa takhlilul asabi', beliau lupa menyela-nyela jari ketika wudu. Begini doang. Cuci tangan, nyela-nyela jari, lupa, hanya meninggalkan itu, bukan sengaja loh. Tapi lupa. Bayangkan, lupa nyela-nyela jari. Dari situ aku bersumpah kepada Allah, mulai saat ini aku tidak akan pernah lagi berani meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Semenjak kejadian ini, Syekh Ajalu Sari sepanjang hidupnya sampai meninggalnya, wajahnya wajah sedih.
sedih wajahnya. Nah dia punya teman namanya Syekh Mu'inuddin. Ditanya sama Syekh Mu'inuddin, Syekh Al-Jarusari, kamu kenapa wajahnya murung begitu, stres begitu, gak enak dilihat begitu, kayak dompet tanggung bulan gitu mukanya. Udah gak ada enak-enak dilihat ya. Kenapa kamu seperti itu? Karena saya selalu kepikiran saya pernah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apa Jarusari yang kamu tinggalkan? Takhlilul asabi'. Ya kan saya mau nyedin, cuman begitu doang, apa dipikir-pikirin amat. Coba beda kelas, ya beda kelas, beda level. Ente enak ngomong begitu, bro lagi aja nih. Kalau nanti kita berjumpa Rasulullah SAW, kita hendak meminta syafaatnya Rasulullah SAW. Kaifa mulaki bihajal wajhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bisa berani berbicara kepada Rasulullah SAW? Sebab aku dulu pernah berani meninggalkan sunnahnya. Saya nggak berani berjumpa dengan Rasulullah. Ini yang membuat saya sedih. Lah kita syafaati kami ya Rasulullah, sembahyang fardu ditinggalin. Syafaati kami ya Rasulullah, pelitnya 17 setan. Syafaati kami ya Rasulullah, akhlaknya Masya Allah. Syekh Al-Jarusari tidak sengaja meninggalkan sunnah. Bingung kalau saya nanti mau minta syafaat ya Rasulullah, saya mau ngomong apa? Gak berani. Kita doang udah yang selon udah. Yang rada-rada selon, tahu selon ya? Yang selebor, yang berani banget, maksiat rajin, ibadah jarang, berani banget minta syafaat, udah kita doang udah. Gak ada lagi yang lain, kita doang, pede banget. Pede banget. Maka saya ingatkan, seberapa seringnya di antara kita ketika diajak untuk mengerjakan amalan sunnah, dengan santai dia mengatakan, udah cuman sunnah ini. Benar? Saya nanya, benar? Ente kenapa nggak sholat taraweh? Cuman sunnah. Ente kenapa nggak qabliyah? Sunnah ini. Yang penting fardunya. Bener gini? Banyak yang begini. Barang siapa yang dengan santainya mengatakan cuma sunnah, maka dia saat itu telah meremehkan Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang berani meremehkan Rasulullah SAW, jangan harap, jangan kaget kalau nanti kita di hari kiamat diremehkan balik oleh Rasulullah SAW. Jangan komentar, udah maksudnya jangan komentar. Tibang sunnah. Itu sunnah Nabi kita yang kita harapkan pertolongannya. Ya, paham? Jadi kalau kenapa ente nggak qabliyah? Saya masih malas, doain saya ya. Lebih enak yang mana? Dibandingin yang tadi berdalil. Ente nggak ngaji sih. Buka dong kita pikir hukumnya sunnatullah, hukumnya sunnah. Ente malas sudah. Sebenarnya itu doang kuncinya. Ente malas nyari dalil. Akhirnya disekak sama Rasulullah nanti dari kiamat. Lah ini yang remehin aneh ya. Ini. Kemarin Mbak, waktu umroh, minggu lalu saya baru pulang umroh. Itu masuk ke masjid sekarang, masuk ke Raudhah, mau ziarah Rasulullah, pakai tasyreh, pakai surat jalan. Saya bilang, repot juga ya. Ngantri panjang panasnya 48 derajat di Madinah. Ngantri, megang-megang surat gitu. Nanti di barcode sama petugas, kalau bener masuk. Saya kebayang Mbak, di padang mahsyar begini kali ya kita ngantri syafaatnya Rasulullah. Udah nunggu nih, kita datang duluan. Orang datang belakangan, yang belakangan suruh masuk. Yang duluan dibelakangin. Aduh, ini kacau, yang ngantri duluan kita, orang yang belakangan disuruh duluan. Wah, ini punya surat jalan khusus nih orang. Beda nih, kita mah umum nih, ya kan? Kan seluruh umat Rasulullah kan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah kan? Berhak. Cuman kan masalahnya yang minta syafaat Rasulullah 1, 2, 3 apa berapa banyak? Berapa miliar kira-kira? Yang kudu kita pikirin yang duluan dapat siapa gitu kudunya. Kan kita ngantri nih. Panas. Serem. Itu askar, kalau kita nyeleweng dikit polisi gebuk. Woi, rapihin barisan. Satu sok. Dikebuk, nih malaikat bagaimana nanti ya di sono gitu, satu barisan kepret nih. Waduh, serem juga saya bilang. Ini begitu saya lihat kok masuknya duluan, enak nih kalau begini nih. Apa ya? Apa kuncinya ya bisa diduluin nih gini padahal datangnya belakangan? Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW. Awalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan.
orang yang nanti kedudukannya sangat dekat denganku, orang yang nanti sangat mudah berjumpa dengan aku adalah orang yang paling banyak di antara kalian berselawatnya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai. Itu jimat kita itu. Yang ada di ibadah ada potongan model kita ya. Subuh jam berapa tadi subuh? Bayang. Anak muda, saya nanya serius. Subuh jam berapa tadi? Ada 6:30. Mau minta syafaat, mau masuk surga lewat mana? Ditutup pintunya. Capek kalau nggak kita ngadilin itu, Pak. Makanya yang ketiga orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, mendapatkan perlindungan dari Allah adalah orang yang aktar salata alayya, orang yang banyak salawatnya kepadaku, kata Rasulullah SAW. Itu yang dapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawatnya banyakin ya. Salawatnya banyakin. Salawatnya banyakin. Dari sekarang minimal 300 kali dalam sehari kita membaca salawat. Jangan ditinggalin. 300 kali. Paling kita atur sholat 5 waktu 10 atau berapa? 20. Kalau memang kita tidak sanggup duduk membaca 300 kali duduk. Itu saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.